Halo Sobat Kamus Bola, kembali lagi bersama saya. Kali ini informasinya tentang keputusan besar datang dari AFC. Kali ini Bahrain harus gigit jari setelah keputusan penting diambil terkait sepak bola Asia. Mantan pelatih Pau Barty melontarkan kritik pedas terhadap Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM setelah penggantinya diumumkan. Sementara itu, pelatih striker Timnas Indonesia tetap optimis bisa menemukan penyerang yang mematikan. Meski meminta para supporter untuk bersabar. Di sisi lain, pelatih Filipina justru terlihat malas jelang laga melawan Garuda. Nah, penasaran dengan cerita selengkapnya? Yuk, simak hanya di Kamus Bola. Bahrain dipastikan gigit jari, AFC sudah ambil keputusan. FIFA dan AFC dikabarkan telah menolak tuntutan Bahrain laga melawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 tetap dihelat di SUGBK. Disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat menyaksikan laga Real Madrid melawan Pachuca di final Piala Intercontinental 2024 pada Kamis 19 Desember 2024. Erick Thohir diundang langsung oleh FIFA dan AFC untuk menyaksikan pertandingan yang digelar di Lusail Stadium Qatar. Momen itu sekaligus dimanfaatkan Erick Thohir untuk bertemu dengan FIFA dan AFC, termasuk mendiskusikan perihal laga Indonesia melawan Bahrain. Seperti yang diketahui, bersama Bahrain sempat menuntut AFC dan juga FIFA untuk memindahkan venue laga melawan Indonesia dari Jakarta. Tuntutan itu didasari ketakutan Bahrain setelah diserang netizen Indonesia melalui media sosial buntut kontroversi wasit Ahmed Alkaf. Federasi Bahrain meminta AFC dan FIFA agar memindahkan venue laga melawan Indonesia dari Jakarta demi keselamatan pemain dan juga staf. Namun Bahrain harus gigit jari. Datuk Sri Windsor John selaku Sekretaris Jenderal AFC memastikan laga tetap digelar di Jakarta. Pertandingan lanjutan fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2024 digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025 mendatang. Hal itu juga dijelaskan dan disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal AFC Datuk Sri Windsor bahwa laga Timnas Indonesia versus Bahrain digelar di SUGBK. Kabar ini tentu membuat Bahrain gigit jari. Harapan besar untuk bermain di tempat netral di luar Indonesia pun lenyap seketika. Pasukan Dragan Talayik juga harus benar-benar menyiapkan mental bermain di markas keramat Timnas Indonesia. Melihat Arab Saudi dikalahkan dengan meyakinkan, Timnas Indonesia pun berpeluang besar mempecundangi Bahrain. Timnas Indonesia juga masih menyisakan 4 laga di kualifikasi putaran ketiga. Skuad Garuda akan lebih dulu bertandang ke Australia. Tepatnya pada 20 Maret 2025 di Stadion Sydney sebelum menjamu Bahrain di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia. Setelahnya, skuad Garuda akan kembali bermain di kandang sendiri saat menjamu China pada 5 Juni dan bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Selisih 1 angka dengan Australia yang berada di peringkat kedua, tetapi Indonesia masih harus waspada di babak ini karena 3 tim di bawah skuad Garuda yakni Arab Saudi, Bahrain, dan China juga mengoleksi 6 poin yang sama. Hanya Jepang yang sudah dipastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 usai memuncaki klasemen grup B dengan 16 poin. Sementara itu, suasana di kubu Filipina terlihat berbeda. Pelatih mereka tampak melas dan juga penuh tekanan jelang menghadapi Timnas Indonesia. Apakah ini pertanda Garuda siap mendominasi? Iya, pelatih Filipina melas jelang lawan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Pelatih Filipina Albert Capelas mengutarakan keluhannya terkait jadwal pertandingan yang tidak ideal jelang menghadapi Timnas Indonesia pada laga terakhir grup B Piala AFF 2024 di Stadion Manahan Solo pada Sabtu 21 Desember. Dilansir dari media Vietnam 24, keluhan tersebut disampaikan Capelas usai timnya bermain imbang 1-1 melawan Vietnam di Stadion Rizal Memorial Manila pada Rabu 18 Desember malam. Kata Capelas, kami langsung menuju bandara malam ini. Mungkin ini akan menjadi malam yang sulit untuk tidur. Saya hanya punya 2 hari untuk
Mempersiapan dan tim harus banyak melakukan perjalanan. Saya hanya punya 1 hari untuk mengarahkan latihan dengan para pemain yang lelah, sementara Indonesia memiliki waktu istirahat 5 hari. Saya tidak mengerti mengapa. Meski menghadapi kendala waktu istirahat yang terbatas, Capella tetap optimistis timnya bisa meraih kemenangan atas Indonesia. Piala AFF 2024, Pau Marti serang FAM usai penggantinya diumumkan. Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM sudah mengumumkan calon pelatih barunya. Pau Marti Vicente kesal dan mempertanyakan keputusan itu. Malaysia memang bakal ditinggal Pau Marti Vicente setelah Piala AFF 2024 ini. Pelatih asal Spanyol itu mengumumkannya awal bulan ini. Saat Pau Marti kini masih menangani Malaysia di Piala AFF 2024, FAM kemudian mengumumkan penggantinya. Peter Klamovski diperkenalkan sebagai pelatih Harimau Malaya yang baru. Keputusan FAM mengumumkan penggantinya buru-buru kemudian membuat Pau Marti sedikit kesal. Ia merasa heran dan aneh mengingat Malaysia masih berjuang di Piala AFF 2024. Dilansir dari harian Metro, Pau Marti Vicente mengatakan, dari awal memang agak aneh. Saya sendiri tidak tahu kenapa, saya tidak tahu apa manfaatnya bagi semua orang dengan mengumumkan pelatih baru saat kami sedang berada di sana. Tapi kami tidak bisa mengendalikannya, kami tidak bisa mengubahnya, yang bisa kami kendalikan adalah saat latihan dan di lapangan. Kami perlu fokus pada persiapan dan menyiapkan rencana terbaik untuk mengalahkan Singapura. Kalau terlalu memikirkan hal-hal di luar, mungkin kami akan kesulitan mempersiapkan tim. Malaysia dalam posisi mengkhawatirkan di Piala AFF 2024. Ezequiel Aguero dan kawan-kawan juga masih berada di peringkat ketiga grup A dengan 4 poin, di bawah Thailand 9 dan Singapura 6. Malaysia harus mengalahkan Singapura di laga terakhir pada Jumat 20 Desember jika ingin lolos ke semifinal. Namun bukan hanya Pau Marti pemirsa yang menjadi sorotan, pelatih striker timnas Indonesia juga menyampaikan pandangan menarik tentang potensi lini depan Garuda. Apakah yang membuatnya begitu yakin? Pelatih striker timnas Indonesia yakin bisa temukan penyerang mematikan, supporter diminta untuk bersabar. Yum Ki-hun optimis bisa menemukan striker mematikan untuk timnas Indonesia. Yum mendapatkan tugas khusus untuk mempertajam lini serang skuad Garuda, di mana lini depan sering mendapatkan kritikan karena dinilai kurang efektif dalam beberapa laga terakhir. Meski tidak langsung membuat striker timnas mematikan, perlahan pemain depan Indonesia mulai lebih bijak terutama saat melepaskan tendangan. 2 gol Marcelino Ferdinand ke gawang Arab Saudi juga menjadi bukti bahwa sudah ada kemajuan meski tetap membutuhkan waktu agar semakin lebih baik. Yum Ki-hun menjelaskan, masalah lini depan yang kurang tajam terjadi hampir di semua timnas negara lain. Tentunya pemain depan memiliki tugas khusus untuk bisa mencetak gol ke gawang lawan. Inilah yang coba dimaksimalkan di timnas Indonesia yang beberapa kali kehilangan kesempatan di depan gawang lawan. Pembahasan soal penyerang selalu sama di negara manapun, baik di Korea ataupun di negara lain. Lini depan pasti menjadi sorotan meski lini belakang penting juga. Sepak bola butuh gol dan tugas penyerang adalah mencetak gol. Tapi jika berbicara mengenai lini depan kita, para pemain masih muda, kata Yum Ki-hun dilansir dari bolasport.com. Pelatih berusia 41 tahun ini melanjutkan bahwa di Indonesia ada banyak pemain potensial. Tugasnya adalah membuat mereka semakin lebih baik dan tenang saat berada di pertahanan lawan. Dia juga sering berkomunikasi dengan pemain agar bisa lebih menemukan chemistry. Ada banyak penyerang muda berkualitas di Indonesia. Jadi tugas saya adalah mengembangkan bakat mereka, tugas saya adalah mengingatkan kualitas dan perkembangan mereka. Saya selalu berkonsultasi langsung dengan mereka. Yum juga menyadari bahwa mempersiapkan striker di timnas Indonesia yang bisa diandalkan membutuhkan waktu. Ia juga menilai bahwa supporter tidak sabar melihat lini depan Indonesia semakin mematikan. Namun hal tersebut membutuhkan waktu dan dia berjanji akan menjalankan tugas dengan baik. Karena hal ini, dia juga diminta oleh Shin Tae-yong untuk bergabung. Dia memang ditugaskan khusus untuk ini dan ke depan harapannya bisa mengembangkan bakat mereka. Dia juga melakukan yang terbaik. Demikian kata Yum Ki-hun.